Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, ini ada request dari seorang sahabat kita yang mengomen video saya, yaitu meminta bercerita tentang Bagindo Aziz Can, yaitu sang pembela Kota Padang. Nah, cerita Bagindo Aziz Can ini berhubungan dengan simpang tinju yang ada di Kota Padang, simpang tinju. Jadi simpang tinju ini dibuat pada tahun 1983. Itu untuk mengenang jasa pahlawan yaitu Bagindo Aziz Can. Nah, simpang tinju ini berada di Jalan Joni Anwar namanya. Joni Anwar adalah seorang kakak dari Rosihan Anwar, sang penulis dari Minangkabau. Dulu namanya adalah Simpang Kandis jalan ini. Oke sahabat, bagaimana cerita tentang Bagindo Aziz Can dan apa hubungannya dengan simpang tinju ini? Kenapa tugu tinju ini dibuat di daerah Padang, di Kota Padang? Apa hubungannya? Oke, sebelum cerita ini kita lanjutkan, jangan lupa di subscribe dulu, di like, di komen. Jika ini bermanfaat buat kita semua, baiknya kita share agar semua generasi Minangkabau tahu dengan cerita ini. Ini dia cerita tentang Bagindo Aziz Can, sang pembela Kota Padang dan tugu di simpang tinju. Seorang wali kota adalah simbol dari seluruh warganya. Pembunuhan terhadap wali kota di masa perjuangan itu sama saja dengan menyamai bibit permusuhan dengan seluruh warga Padang. Pelakunya terang benderang diungkap sejarawan. Ini adalah bagian dari provokasi menjelang meletusnya agresi militer pertama yang dilakukan tentara Belanda. Provokasi mencapai puncak dengan tindakan pembunuhan brutal terhadap wali kota Padang Bagindo Aziz Can, tepatnya hari Minggu tanggal 19 Juli 1947, tulis sejarawan Mestika Z dan kawan-kawan dalam buku Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945 sampai 1995. Gugurnya Bagindo Aziz Can adalah salah satu puncak ketegangan antara tentara Belanda dengan pejuang dan rakyat Indonesia di Sumatera Barat. Ketegangan itu bermula dari pendaratan tentara sekutu di Padang. Adre Kahin dalam buku Dari Pemberontakan ke Integrasi Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926 sampai 1998 menulis pasukan Inggris mendarat di Padang pada tanggal 10 Oktober tahun 1945. Pasukan Inggris dipimpin Mayor Jenderal H.M. Chambers yang didampingi Mayor Jenderal Al Spith sebagai wakil Belanda. Mereka menerima penyerahan diri Jepang pada tanggal 21 Oktober 1945. Waktu 2 bulan lebih antara 14 Agustus 1945 saat Jepang menyerah dan kedatangan sekutu telah memberi waktu tokoh-tokoh Republik menyusun kekuatan termasuk di Sumatera Barat. Karena itu, selama 13 bulan di Sumatera Barat, menurut Kahin, hubungan tentara Inggris dengan pihak Republik selalu tegang. Hal ini karena ketika mendarat di Padang, pasukan Inggris selalu diikuti perwira Belanda. Ini menimbulkan kecurigaan bahwa sekutu datang juga untuk mengembalikan kekuasaan Belanda, hal yang kemudian menjadi kenyataan. Bagindo Aziz Can yang diangkat jadi wali kota kedua pada 15 Agustus 1946 menggantikan Abu Bakar Jaar yang pindah tugas ke Sumatera Utara dalam suasana seperti itu. Pusat pemerintahan Keresidenan Sumatera Barat ketika itu ada di Bukit Tinggi. Sama halnya dengan wali kota Padang, Residen Sumbar juga beberapa kali berganti sejak 20 Juli 1946 yang menjadi residen adalah Mr. Sultan Muhammad Rashid. Suasana Padang berbeda dengan Bukit Tinggi. Padang yang mulai diduduki sejak Oktober 1945 perlahan-lahan mulai diduduki Belanda. Praktis setelah Inggris pergi, tentara Belanda sudah menduduki kota Padang. Karena itu, kondisi Padang sudah terlebih dahulu tegang dibanding daerah lain di Sumbar. Selama sekitar 2 tahun pertama kemerdekaan, kontak senjata antara tentara Republik dengan tentara sekutu dan kemudian tentara Belanda hanya berlangsung di kota Padang, tulis Kahin. Menurutnya kala itu, daerah pinggiran kota Padang adalah garis depan perjuangan mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda.
kontak tembak terjadi di berbagai sudut. Wali Kota Bagindo Aziz Khan menegaskan keberpihakannya pada perjuangan Republik. Dalam buku sejarah kecil Petite Histoire Indonesia Volume 4, Rosihan Anwar menulis pidato Aziz Khan di depan umum, "Langkahi dulu mayatku, baru kota Padang aku serahkan." Hal yang membuat ia jadi target tentara Belanda. Usia Bagindo Aziz Khan baru 36 tahun saat diangkat jadi wali kota. Meski ada yang sempat meragukannya di awal kepemimpinan, ia menunjukkan kepemimpinan yang kuat. Pada 23 Agustus 1946, saat baru saja jadi wali kota, ia melabrak markas Belanda yang menangkapi masyarakat di Gunung Pangilun setelah mereka diserang oleh gerilya. Masyarakat yang dikumpulkan di lapangan Dipo, Padang Pasir, dan Muaro akhirnya dibebaskan Belanda. Bagindo Aziz Khan lahir di Padang pada 30 September 1910. Ia menamatkan HIS pada 1926 di Padang, kemudian Mulo pada tahun 1933 di Surabaya, dan AMS tahun 1933 di Batavia. Ia kemudian melanjutkan ke RHS, Sekolah Hakim Tinggi. Aziz Khan sudah terlibat dalam dunia pergerakan sejak usia muda. Ia tercatat sebagai anggota dan pengurus Jong Islamited Bond di bawah pimpinan Haji Agus Salim. Ia juga membentuk Persatuan Pelajar Islam di Padang Panjang. Aziz Khan yang kemudian berprofesi sebagai guru, kemudian menjadi kepala Sekolah Pergerakan Modern Islamic Quet School MIKK di Bukit Tinggi. Rosihan Anwar dalam bukunya menulis cerita kakaknya Joni Anwar yang saat itu jadi kepala polisi di Padang tentang saat-saat terakhir Bagindo Aziz Khan. Sore hari sebelum dikabarkan meninggal, Aziz Khan bertemu dengan Joni Anwar bersama pembantu tetap wali kota Nur Suhud Akhir dan wartawan surat kabar Cahaya Sutanjoan saat itu bulan puasa. Mereka membicarakan situasi kota Padang yang sangat gawat. Bagindo Khan membuka pembicaraan. Dia perlu sekarang juga melapor kepada Residen Sumatera Barat di Bukit Tinggi tentang keadaan kota Padang. Terlalu riskan mempergunakan telepon, tulis Rosihan. Joni Anwar mengaku sempat bertengkar dengan Aziz Khan, tidak perlu dilaporkan karena keadaan betul-betul tidak mengizinkan lagi. Saya telah menerima info tentang wali kota, begitu juga tentang beberapa orang Republik lainnya. Kita akan dibunuh, teriak Joni. Ia menganjurkan Aziz Khan mengirim kurir. Menurut Joni Anwar, wali kota dan dia harus tetap berada di tengah penduduk kota Padang. Tidak, saya harus melaporkan secara pribadi. Tidak bisa orang lain menjalankan misi ini. Tidak akan terjadi apa-apa di diri saya. Kalaupun akan terjadi juga buruk baiknya, kota Padang terletak di tangan saudara Joni Anwar sebagai kepala polisi kota Padang. Fisabilillah, katanya. Bagindo Aziz Khan bersalaman dengan Joni dan sahabat lainnya. Bersama keluarga ia naik mobil menuju Bukit Tinggi. Arya Adisaka dalam buku Mengenal Pahlawan Indonesia menulis di daerah Ulak Karang mobilnya dihentikan oleh tentara Belanda. Letnan Kolonel Vam Ep, komandan tentara Belanda, berpura-pura minta tolong menghentikan kekacauan yang ia sebut dilakukan ekstremis di daerah Lapai. Bersama tentara Belanda, Aziz Khan pergi ke Lapai dari Ulak Karang. Itulah terakhir kali ia dilihat keluarga dalam keadaan hidup. Joni Anwar sebagaimana ditulis ulang Rosihan menulis pukul 18.00 lewat sedikit kami hendak berbuka puasa. Tiba-tiba datang seorang polisi dengan nafas sesak menyampaikan berita bahwa Bagindo Aziz Khan mati tertembak dan kini mayatnya ada di rumah sakit Ganting. Joni langsung pergi ke rumah Kolonel Van Ep. Ia membenarkan berita meninggalnya Bagindo Aziz Khan. Komandan tentara Belanda itu menyebut wali kota Padang ditembak ekstremis ketika memeriksa garis demarkasi. On Mogelik, tidak mungkin. Terlontar kata itu dari mulut Joni. At least is Mogelik, semuanya mungkin.
jawab Komandan U Brigade itu sinis. Joni Anwar lantas minta izin melihat jenazah Bagindo Azizkan, tapi tidak diizinkan. Ia diminta menunggu sampai besok. Kalangan Republik meyakini Bagindo dibunuh oleh Belanda, pasti pula dari belakang. Belanda tidak akan berani menembaknya dari muka, tulis Rosihan. Jenazah Bagindo kemudian dibawa ke Bukit Tinggi. Hasil pemeriksaan 4 dokter, wali kota pemberani itu meninggal setelah dipukul dengan benda berat di kepalanya, sehingga tulang kepalanya sebelah belakang hancur dan remuk. Bagindo tidak disenangi Belanda, sebagaimana Joni Anwar yang ditahan dan dimasukkan ke penjara setelah agresi militer ke satu mereka lancarkan pada 21 Juli 1947. Bertahun-tahun kemudian, pada 1983, Wali Kota Padang Syahrul Wujud meresmikan Tugu Simpang Tinju di ujung Jalan Joni Anwar, jalan yang diberi nama salah satu sahabat sang wali kota. Sebuah monumen lain juga diresmikan di dekat Museum Aditya Warman, selain jalan protokol yang diberi nama Bagindo Azizkan. Pada 2005, giliran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menerbitkan Kepres nomor 082-TK-2005 mengangkat Bagindo Azizkan sebagai pahlawan nasional. Darah Bagindo Azizkan yang tertumpah di sekitar Simpang Tinju terus hidup jadi semangat dalam kepalan monumen itu sepanjang waktu. Oke bro, nah itu dia. Jadi cerita ini sangat heroik sekali, yaitu bagaimana seorang pahlawan kita dari Minangkabau, yaitu Bagindo Azizkan, menyelamatkan kota Padang, membela kota Padang sampai dia berkata, jika Belanda ingin merebut kota Padang maka langkahi dulu mayatku pada agresi militer Belanda 1. Dan semoga Bagindo Azizkan ditempatkan di surganya Allah. Oke, sampai di sini cerita kita. Semoga semuanya menjadi terhibur dan menjadi pengetahuan untuk semua. Bagi yang sudah tahu, mari kita ceritakan kepada anak cucu kita. Seperti biasanya, jayalah Minangkabau, jayalah Indonesia. Selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.